Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dikumpulkannya kalian di sini adalah untuk membahas terkait ekspor perusahaan kita yang akan kita lakukan pada bulan Februari, Maret, dan juga April. Di sini saya juga sudah menyiapkan perbandingan ekspor sebelum dan yang akan kita lakukan saat ini. Bisa kita lihat pada perbandingan di sini sangat banyak sekali penurunan daripada ekspor-ekspor sebelumnya, yang mana itu sangat merugikan kita, dan juga kelemahan ekspor sebelumnya yaitu terkait dengan keterlambatan pengiriman dan juga kualitas produk. Dan untuk meminimalisir itu semua, strategi perencanaan perusahaan akan dipaparkan oleh Wakil Direktur, yaitu Bapak Egi. Kepada Bapak Egi, saya persilahkan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ekspor di tahun yang akan mendatang. Strategi yang pertama yaitu pembelian bonus kepada karyawan $1 per unit. Jika berhasil dengan baik, maka total bonus $500.000. Jika dibagi rata 500 pegawai, maka setiap orang akan menerima bonus $1.000 dalam 3 bulan. Strategi yang kedua yaitu jika ada kegagalan lagi dalam hal tidak tepat waktu dan kualitas di bawah standar, maka perusahaan akan melihat mana pegawai yang layak untuk dirumahkan berdasarkan kinerja masing-masing. Di sini saya akan memantau mana kinerja setiap manajer yang kurang baik, sehingga perusahaan akan memberi surat SP supaya manajer itu lebih fokus dalam hal produksinya. Strategi yang ketiga yaitu bila diperlukan bakal ada kerja lembur, dibayar sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan kerja lembur pun akan diadakan pada perusahaan kita supaya lebih baik ekspor di tahun sebelumnya. Strategi yang keempat yaitu promosi jabatan bagi manajer yang dianggap berhasil untuk memimpin kegiatan produksi khusus ekspor pada tahun selanjutnya, dan membuka cabang kinerja dengan perusahaan lain. Kita pun akan mencoba bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produksi bahan ekspor kita di tahun yang akan mendatang supaya menghasilkan produksi yang bagus. Strategi yang kelima yaitu jika perusahaan sudah mampu mempertahankan keberlanjutan ekspor, maka perusahaan sudah terdapat tergolong world class komplit. Strategi yang keenam, tidak menutup kemungkinan ekspor perusahaan akan mengambat ke kota-kota besar seperti Eropa, Amsterdam, London, Milan, dan Madrid. Strategi yang terakhir ini sangat penting untuk perusahaan kita, yaitu kemajuan perusahaan tentu akan bermuara pada peningkatan kinerja setiap karyawan. Jadi saya berharap untuk para karyawan untuk bekerja lebih fokus pada bidang masing-masing. Terima kasih. Sekian, silakan untuk para manajer dan staf divisi untuk memaparkan strateginya. Terima kasih. Baik Pak, saya selaku manajer SDM akan mempersiapkan karyawan-karyawan terbaik yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bekerja, sehingga perusahaan kami tidak mengalami kegagalan seperti tahun yang sebelumnya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan ini kepada Kepala Bagian Perorganisasian. Bagaimana jika kita membentuk tim khusus untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan dan pihak importir umum? Baik, saya setuju. Yang penting perusahaan kita tidak mengalami kegagalan seperti tahun yang sebelumnya. Dan saya harap tim khusus yang dibentuk dapat bekerja keras dengan semaksimal mungkin. Baik Bu, saya akan berusaha agar tim khusus yang saya bentuk tidak mengecewakan perusahaan. Baik Pak, mohon maaf, saya sebagai manajer keuangan ingin memaparkan selain pembentukan tim khusus, kita juga harus memikirkan pemasukan serta pengeluaran dalam perusahaan kita. Saat ini perusahaan kita sedang mengalami penurunan, yang mana kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk kedepannya, karena diperkirakan keuntungan kita mencapai sebesar per unitnya itu $15. Dengan budget sebesar itu, kita bisa memproduksi kemeja dengan jumlah pengiriman per bulannya sebanyak 500.000 unit dan harga per kemeja $45. Jika dalam 3 bulan kita bisa memenuhi kepuasan importir, maka produksi bisa berlanjut sepanjang tahun.
Untuk barang-barang, kita bisa menggunakan barang-barang yang sudah kita miliki. Tentunya barang-barang yang memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk kain kemeja, kita dapat menggunakan kain yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dikarenakan biaya pengeluaran yang cukup tinggi, saya harapkan para pegawai lebih teliti lagi dalam bekerja, sehingga perusahaan kami tidak mengalami kerugian kembali. Iya, jangan sampai hasil perencanaan yang sudah baik memiliki hasil produksi yang buruk. Saya harap proses pengiriman di tahun mendatang jangan sampai mengganggu kualitas produk, entah itu karena keterlambatan ataupun yang lainnya. Agar barang hasil produksi perusahaan kita laku di pasaran, kita harus membuat desain yang baik dan menarik. Bagaimana jika kita menggunakan motif kotak-kotak sebagai ciri khas perusahaan kita? Jika seperti itu, kita butuh pelatihan metode kerja untuk para pegawai dan sebagai motivasi para pegawai. Saya harap untuk para pegawai yang lalai dalam bekerja diberikan sanksi dan yang rajin diberikan bonus. Pak Direktur, ini kesimpulannya. Terima kasih kepada Pak Dirjen. Sebelum saya sampaikan kesimpulan, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak. Baiklah, kalau begitu saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada rapat kali ini dari manajer SDM akan menanggungjawabkan ini semua kepada kepala bagian organisasian. Dari manajer keuangan pada saat ini sedang menipis, sedangkan kita membutuhkan dana yang lebih. Pengiriman dari manajer produksi akan dilakukan sebanyak 500.000 unit per bulan dan diperkirakan mendapatkan keuntungan 15 US dollar dengan produksi kemeja motif kotak-kotak berwarna sebagai ciri khas daripada perusahaan kita. Kita akan mengadakan pelatihan kerja. Pegawai yang lalai akan diberikan sanksi, yang rajin akan diberikan bonus. Dan juga saya berharap daripada manajer-manajer semua dapat bekerja sama dengan baik. Dan juga saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah dapat hadir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.